Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Wartono di channel Waruto Ono. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing ya, karena di sini banyak sekali yang bertanya juga kepada saya ya, gimana sih Bang cara mendapatkan audio yang no copyright, yang bebas hak cipta, nah, terutama di YouTube ya. Caranya ya, kita masuk ke YouTube ya, kemudian ke YouTube Studio ya, yaitu di youtubestudio.com, kemudian di channel Anda sendiri ya. Nah, di channel ini ada dashboard, konten ya, terus playlist, analitik, nah ke bawah terus ya. Nah, di sini ada koleksi audio. Nah, inilah YouTube Audio Library. Nah, yang mana audio-audio atau musik yang ada di sini itu emang digunakan atau disediakan oleh YouTube ya untuk konten kreator di YouTube atau untuk YouTuber. Nah, di sini ada musik, ada efek suara, dan juga ada berbintang. Nah, ini tergantung kalian ya. Kalau kalian mencari kemudian kalian beri bintang, nah, nanti bisa kalian mudah di sini. Misalnya kalian baru cari, wah ini kok bagus, kemudian kalian kasih bintang, nah nanti akan muncul di sini. Biasanya kalau saya, caranya tinggal saya download aja ya, untuk stok-stoknya ya. Ini efek-efek suara, musik ya. Di sini untuk memudahkan kita ya, kita bisa menelusuri atau memfilter koleksi audionya. Nah, pertama di sini saya sarankan kita filter yang tidak perlu atribusi. Nah, ini ya. Ini yang pertama perlu kalian lakukan, yaitu tidak perlu atribusi. Agar musik-musik yang kalian gunakan itu bisa lebih bebas lagi. Artinya kalian tidak perlu mencantumkan kredit kepada pengarang lagu atau pemilik hak cipta, atau lagunya judulnya apa, penulisnya ini atau pengarangnya ini. Nah, itu nggak perlu karena kita tidak perlu atribusi. Nah, ini yang saran saya, yang pertama kalian filter itu bagian ini ya, tidak perlu atribusi. Nah, setelah itu kalian mau menelusuri berdasarkan kata, bisa di sini misalnya sad ya, sedih. Nah, di sini akan ada mungkin lagu-lagu yang akan cocok dengan tema sedih ya, atau misalnya anak. Nah, di sini nggak ada child ya, misalnya ya, child. Nah, seperti ini. Jadi yang cocok untuk mungkin channel-channel anak ya, seperti itu. Atau horor, horor. Nah, ini yang berisi horor-horor ya. Jadi sangat cocok untuk channel horor ya. Atau kalian juga bisa memfilternya berdasarkan judul lagunya, genre, berdasarkan mood, berdasarkan nama artis, atau berdasarkan durasi. Nah, misalnya berdasarkan genre. Nah, di sini ada pilihannya, ada alternatif, ambience, anak-anak, sinematik, klasik, country, dan sangat banyak sekali ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya di sini saya mau pilih yang genrenya sinematik ya. Kita terapkan. Nah, ini otomatis tidak perlu atribusi dan sinematik. Kemudian di sini kita bisa cek suaranya, mungkin sebelum kalian download ya. Nah, kita cek dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah cocok ya, tinggal aja di download di sini.
download ya, kemudian download ya, tinggal di download. Nah, saya biasanya pilih lagu-lagu yang mungkin berdasarkan genre, berdasarkan macam-macam ya. Kemudian saya download dan saya masukkan ke folder ya, sesuai temanya ya, sehingga nanti ketika kita butuh lagu-lagu ya, kita tinggal memakainya lagi, tidak perlu download lagi. Ya, ini contoh yang sudah kita download tadi ya. Nah, biasanya saya tinggal pindahkan saja. Nah, kita bikin folder sendiri ya, YouTube Audio Library misalnya. Kemudian no attribution tadi ya. Kemudian tadi genrenya kita cinematic ya. Nah, tinggal paste di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa memilih lagi sesuai tema, sesuai genre ya, dan bisa kalian gunakan kapan aja. Kalau kalian membutuhkan untuk editing, tinggal dipakai aja. Jadi pertama ya download aja itu. Oke, demikian ya sedikit tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat. Dan ini perlu disclaimer juga ya. Jadi untuk koleksi audio yang ada di sini, ini namanya YouTube Audio Library. Dan ini ya hanya diperuntukkan untuk YouTube yang no copyright berarti ya. Nah, jadi bisa jadi kalau kalian menggunakan lagu ini, kemudian kalian gunakan di platform lain, mungkin di Facebook, di Instagram, atau di TikTok, bisa jadi kena copyright. Nah, jadi bisa kena, bisa tidak kalau digunakan di platform lain. Nah, tapi kalau digunakan di platform YouTube, ya karena ini audionya audio yang memang disediakan YouTube untuk konten kreatornya, ya kalau kita menggunakan seperti ini ya, tidak perlu atribusi, hampir bisa dipastikan tidak kena copyright karena emang ini sudah didata oleh YouTube dan dijadikan sebagai bebas copyright seperti itu. Nah, terus kalau kalian ingin menggunakan audio di platform lain, ya gunakan audio yang disediakan platform tersebut. Contohnya kalau di Facebook, ya gunakan di kreator studionya Facebook. Nah, kalau di Instagram, ya gunakan audio-audio yang disediakan oleh Instagram. Dan kalau di TikTok ya sama, gunakan audio-audio yang disediakan oleh TikTok. Nah, seperti itu. Itu kalau pengen yang lebih aman seperti itu. Atau paling aman ya udah nggak usah gunakan backsound juga bisa sih. Jadi kalian kalau modelnya narasi atau modelnya podcast, itu juga kadang tidak perlu menggunakan backsound ya, atau hanya efek-efek suara. Kalau efek suara itu jarang sekali kena copyright. Sebenarnya ini juga berlaku kebalikannya ya. Jadi misalnya kalian ngambil audionya di Facebook, di kreator studionya Facebook, kemudian kalian upload di YouTube, nah itu juga bisa kena copyright. Walaupun di Facebook nggak kena, tapi di YouTube juga bisa kena. Nah seperti itu. Jadi paling aman sebenarnya kalau menggunakan lagu itu satu platform ya, untuk platform tersebut yang emang audionya digunakan atau disediakan oleh platform tersebut. Nah di sini tadi yang saya berikan adalah tutorial untuk di YouTube ya, untuk no copyright di YouTube. Demikian ya dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.